Hai guys, kenalin. Gue Batu Obsidian. Batu hitam mengkilap yang sering dikira kaca pecah. Padahal gue hasil drama panas. Bumi yang luar biasa. Iya, gue lahir dari lava. Gunung api yang mendingin super cepat. Jadi kalau hidup lo terasa terburu-buru santai. Gue juga lahir tanpa sempat proses kristalisasi minimalis. Sejak lahir, rumah gue di Jawa Barat. Dekat gunung api, kece kayak Gunung Tangkuban Perahu. Tempatnya adem, pemandangan mantap. Tapi masa lalu, gue panas banget. Literally lava 1000 terawatt. Jadi kalau ada yang bilang gue dingin, ya jelas gue udah capek panas di masa lalu. Sejak kecil, maksudnya sejak mendingin. Gue sadar satu hal, penampilan gue beda. Batu lain motifnya ramo, ada yang bintik. Ada yang kasar, lah gue hitam mulus kinclong. Anak sekarang bilang clean estetik. Kalau dijadiin handphone, gue pasti versi midnight black. Tapi hidup jadi batu mengkilap juga nggak selalu enak. Banyak manusia yang ketipu. Pernah ada anak hiking, ngira gue kaca. Dia bilang, wah siapa buang botol di gunung bro? Gue offended, masa batu eksotis disamain sama sampah? Keunikan gue tuh reflektif banget. Pernah ada pendaki ngaca di badan gue buat benerin poni. Dia pose kiri kanan, gue cuma bisa mikir bang. Gue batu bukan ring light, tapi ya udahlah. Minimal gue membantu penampilan orang. Walau nggak dibayar, ngomongin fungsi. Gue ini dulunya artis prasejarah. Manusia zaman dulu, pakai gue buat pisau. Tombak bahkan alat bedah, soalnya kalau pecah. Gue tajam banget, jadi selain estetik, gue juga berbahaya. Paket lengkap, cakep iya. Nyakitin juga ya mirip. Mantan, wah kok jadi curhat. Kadang gue suka insecure sama batu lain. Andesit dipakai buat candi megah. Granit jadi meja dapur sultan. Marmer jadi lantai hotel bintang 5, lah gue. Lebih sering jadi koleksi estetik atau perhiasan anak indie. Tapi ya setidaknya gue punya fanbase. Anak geologi tuh, kalau lihat gue langsung, wah obsidian asli, rasanya kayak seleb ketemu fans. Masalahnya jadi batu hits juga bikin gue rawan FOMO. Batu lain bisa jadi bangunan bersejarah. Gue lebih sering jadi pajangan. Tapi setelah dipikir-pikir, gue tuh ikon misterius, hitam berkilau elegan. Kalau batu ada ajang Fashion Week, gue pasti di barisan depan. Oh iya, fakta penting nih. Karena gue terbentuk cepat banget. Kristal di dalam gue nggak sempat tumbuh. Makanya gue halus kayak kaca. Ini bukti kalau hidup yang terburu nggak selalu buruk. Kadang malah bikin lo unik, asal jangan terburu-buru. Balikan sama mantan, itu beda cerita. Di gunung gue sering nongkrong sama batu lain. Pesawat yang sok kuat, andesit yang narsis. Sama batu apung yang ringan banget. Kayak hidup tanpa beban, kita sering ngobrol soal nasib. Batu apung bilang, enak ya lo berat dan elegan. Gue jawab enak, lo bisa ngapung. Intinya semua batu punya drama masing-masing. Pernah juga ada turis yang mau bawa gue pulang buat souvenir. Untung petugas geowisata Nizea. Jujur ya, gue juga pengen jalan ke kota. Tapi kalau semua orang bawa pulang batu, gunung bisa botak. Jadi mending gue tetap di habitat. Batu juga butuh rumah, guys. Walau gue sering terlihat dingin dan misterius sebenarnya. Gue batu yang santai, gue senang lihat orang datang ke gunung. Foto ketawa, nikmatin alam, selama nggak buang sampah sembarangan. Kita bisa jadi bestie. Gue diam. Bukan berarti sombong, gue cuma lagi kontemplasi. Atau lagi rebahan, kadang gue mikir. Hidup gue sederhana tapi bermakna dari lava panas. Sampai jadi batu kinclong yang bikin orang kagum. Jadi kalau lo lagi ngerasa hidup penuh tekanan, ingat gue tekanan dan panas bisa bikin lo jadi versi terbaik. Walau mungkin agak tajam kalau pecah. Tapi ya karakter itu penting. Intinya gue obsidian. Batu hitam mengkilap dari perut bumi.
Yang sekarang chill, jadi ikon estetik gunung. Jangan nilai gue dari warnanya. Hitam bukan berarti gelap. Kadang cuma lagi tampil elegan. Dan pesan terakhir dari gue, kalau lo ketemu batu hitam kinclong di gunung, jangan langsung diambil. Bisa jadi itu gue lagi rebahan sambil menikmati pemandangan. Biar gue tetap jadi seleb lokal di habitat sendiri.